Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu untuk kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga hari ini kita akan mencoba membahas tentang materi bagaimana kita bisa mengendalikan anggaran. Kenapa materi ini kita bahas? Karena materi ini sangat penting Bu. Setelah kita sebelumnya membahas tentang bagaimana kita cara menyusun anggaran, bagaimana cara kita mengelola keuangan, bagaimana kita menentukan yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Nah, setelah itu semua kita pelajari, selanjutnya ini mungkin modul yang paling penting karena ini adalah modul bagaimana kita mengendalikan keuangan di dalam rumah tangga, bagaimana kita mengendalikan keuangan di dalam rumah tangga kita. Baik Ibu-ibu, pada modul mengendalikan anggaran kita ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan anggaran di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah dengan cara amplop. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara amplop itu bisa kita gunakan. Atau yang kedua yaitu dengan cara menggunakan kas harian. Jadi kas harian itu nanti saya sudah buatkan, saya sudah print kas harian yang kosong. Nanti kita coba belajar untuk diisi bersama-sama ya Bu. Yang baik Bu, untuk selanjutnya kita akan coba bagaimana mengendalikan keuangan menggunakan sistem amplop Bu. Ini saya sudah membawa amplop, tapi ini saya tidak bawa banyak ya Bu. Nanti untuk bagian Ibu mempraktekannya langsung, bisa Ibu beli amplop sendiri langsung dipraktekkan di rumahnya gitu. Ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sesuai Bu di panduan di modul itu untuk anggaran rumah tangga itu dibagi menjadi 6 jenis. Setidaknya ada 6 jenis Bu yang benar-benar kita biasanya temui di setiap hari. Amplop pertama, jadi nanti di amplop ini Bu diberi nama sesuai jenis anggarannya gitu. Seperti amplop pertama saya beri nama ini adalah untuk anggaran pembayaran listrik. Nanti Ibu juga di rumah bisa langsung dipraktekkan. Caranya diberi nama listrik. Atau kalau pengen ini bisa di depan langsung Bu, yang bisa lebih baik di depan sih, yang bisa listrik. Amplop kedua ini jika ibu-ibu mengikuti program arisan, jadi Ibu bisa beri nama arisan untuk amplop keduanya. Untuk amplop ketiga, ini amplop untuk kebutuhan pokok kita, yaitu kebutuhan untuk memasak. Jadi Ibu bisa langsung tulis di sini amplopnya namanya masak. Selanjutnya Ibu juga bisa, maaf Bu, ini ternyata ada 6, kita harus menyiapkan 7 amplop. Jadi saya tambah lagi 1. Selanjutnya anggaran untuk pulsa telepon. Ibu tulis aja di sini pulsa. Listrik, pulsa, masak, telepon. Terus jika Ibu memiliki bukan utang, Ibu bisa langsung ditulis ini bayar utang. Ibu bayar utang. Terus perlengkapan mencuci, ini juga mungkin kebutuhan pokok juga Bu. Perlengkapan mencuci.
Terus yang terakhir tabungan. Ini sangat-sangat penting dan sangat dianjurkan kita semua untuk bisa menabung. Ya Bu, saya untuk mengingatkan lagi, jadi saya mohon nanti Ibu di rumah untuk mempraktekkan ini. Ayo kita coba ulangi lagi Bu. Untuk amplop pertama apa Bu? Listrik, ya betul. Untuk amplop kedua arisan, betul. Untuk amplop ketiga Bu, masak. Terus untuk amplop keempat namanya apa Bu? Pulsa, ya betul. Terus selanjutnya amplop bayar untuk bayar utang, terus untuk perlengkapan mencuci, dan yang terakhir adalah amplop tabungan. Untuk simpelnya ya Bu, ini begini, kan kemarin kita sudah diajarkan bagaimana sudah diajarkan mengisi tabel untuk bayar listrik per bulan berapa, terus untuk arisan beban arisannya berapa, untuk masak berapa, untuk pulsa teleponnya berapa. Itu kan sudah ada ya Bu, rincian tabel anggaran yang kemarin kita buat bersama. Nah sekarang kan nominal itu uang itu kan masuknya di awal bulan semua ya Bu. Nah ketika di awal bulan, ketika uangnya sudah masuk nih ya Bu, langsung nanti Ibu di rumah untuk listrik, nah nanti uangnya langsung dimasukkan Bu ke sini. Bayar listrik itu masukkan, lalu Ibu simpan. Terus untuk bayar arisan, nanti Ibu masukkan ke sini, arisan. Untuk memasak, nah ini Bu. Jadi memasak itu kan untuk beli sayuran, mungkin untuk beras sekarang enggak ya Bu, enggak beli karena untuk KPM PKH kita kan ada subsidi beras. Jadi mungkin di masak ini kita ada keperluan untuk membeli sayuran, untuk membeli bumbu dan lauk pauk gitu. Oh ya, kalau masalah lauk pauk juga udah dapet ya Bu. Paling ini untuk sayuran dan ya untuk perlengkapan memasak lainnya. Jadi nanti uang untuk memasak masukkan amplop ini. Untuk perlengkapan mencuci juga masukkan ke amplop perlengkapan mencuci. Untuk bayar utang, misal Ibu memiliki tanggungan atau bayar utang, itu bisa juga dimasukkan kategori pembayaran anak ke sekolah. Nah itu kan utang kita untuk pembayaran SPP ke sekolah. Nah bayaran utang termasuk bayaran utang anak ke sekolah, terus bayar kalau kita punya cicilan, nah nanti bisa Bu masukkan di sini gitu. Terus kedua untuk pulsa telepon, nah ini juga sekarang mungkin menjadi kebutuhan yang rutin kita perlukan gitu, pulsa telepon nanti Ibu masukkan sini. Yang terakhir ini adalah tabungan. Kalau tabungan digabung saja ke sini sih Bu. Jadi kan kemarin kita di perencanaan anggaran ada masuk juga kategori tabungan gitu Bu, yang harus kita sisihkan berapapun nanti bisa masukkan ke sini. Jadi setiap nanti Ibu misal tanggal 15 itu Ibu bayar arisan, nah Ibu tinggal cari aja amplop yang arisan ini, berarti ini udah bayarin arisan gitu. Terus yang kedua nanti simpen lagi amplopnya, kalau uangnya aja sih diambil, jadi Ibu nggak usah bikin amplop setiap bulan. Uangnya ambil, nanti bayarkan arisan. Nah biasanya kan tanggal 20 kita bayar listrik, ambil listrik. Jadi intinya sih kita akan terlatih Bu, terlatih mengendalikan anggaran. Itu pengendalian anggaran menggunakan sistem amplop. Terus yang bagaimana Bu, mengerti Bu? Ya begitulah Bu. Untuk lebih mengerti lagi, saran saya langsung saja Bu dipraktekkan untuk bulan ini. Ini kan sudah akhir bulan, nanti kan awal bulan, Ibu bisa langsung praktekkan di awal bulan, ataupun jika uangnya sudah ada di sekarang, nah bisa Ibu mulai masukkan dari sekarang uangnya. Kayak itu Bu untuk cara pengendalian anggaran menggunakan sistem amplop. Selanjutnya ini saya bawa flipchart Bu. Ini saya sudah tempel di dinding. Ini adalah flipchart cara kedua. Kalau misal Ibu nggak mau saya menggunakan amplop, saya pengen cara lain untuk mengendalikan keuangan, untuk mengendalikan anggaran di rumah tangga, bisa caranya Ibu menggunakan yang disebut dengan kas harian, catatan kas harian. Nah ini sudah saya buatkan Bu, nanti kita belajar langsung saja diisi, jadi bisa dibagikan, sinkron dibagikan Bu untuk catatan kas hariannya, silahkan dibagikan. Nah di catatan kas harian tersebut itu kita ada 4 kolom ya Bu, ada 5 kolom. Jadi ada tanggal, ada keterangan, ada pendapatan, ada pengeluaran, ada sisa. Nah ini mungkin Ibu harus rajin mencatat. Jadi setiap pengeluaran kita setiap hari itu harus rajin Ibu catat gitu. Nah misal
di awal bulan ya Bu ya, tanggal 3 Februari itu kan upah ibu, kalau ibu yang bekerja kan biasanya masuk upah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu kita ini sudah menerima upah. Nah, ibu misal menerima upah atau pendapatan 15.000, nah ibu langsung tulis nanti pendapatannya di 15.000 nya di bagian pendapatan. Dan nanti kan sisanya otomatis belum ada pengeluarannya Bu, jadi sisa 15.000. Terus selanjutnya misal untuk minggu selama 3 hari ke depan ibu menggunakan uang untuk memasak ini 10.000 misalnya Bu, karena lauk pauk kan karena kebutuhan pokok seperti nasi dan lauk pauk itu kan sudah tercover oleh BPNT. Nah untuk lain-lain seperti bumbu cukuplah Bu 10.000 gitu. Berarti sisa uang ibu, uang upah masuk ibu tinggal 5.000 karena dipakai untuk memasak. Itu dilakukan secara terus-menerus, secara rutin gitu. Setiap ada uang masuk ditulis, setiap ada uang keluar ditulis, nanti sisanya berapa. Nah setelah itu ibu lakukan itu terus-menerus selama sebentar ya Bu. Jadi selama periodenya itu selama 2 minggu Bu. Jadi ibu lakukan pencatatan. Jadi setiap 2 minggu, di minggu kedua itu, di akhir minggu kedua, ibu cek nanti hasil pencatatan ibu cek yang pertama apakah jumlah pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan harapan yang direncanakan dalam anggaran keluarga dari dalam rencana anggaran yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Terus yang kedua, jika tidak sesuai, nah ini jika tidak sesuai ya Bu, cek kembali pemasukan dan pengeluaran apa saja yang kurang lebih sehingga kita bisa mengambil yang kurang atau lebih sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk minggu depannya. Jadi misal ya Bu ya, kan di anggaran uang jajan Agus itu misal kita di anggaran yang kita susun sebelumnya itu 500 rupiah ya Bu, misal ini contoh uang jajan Agus 500 rupiah, ternyata pas kita cek di minggu ini uang jajan Agus jadi membengkak jadi 1.000. Nah itu akan kelihatan Bu. Jadi ketika nanti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, nah ibu dapat dilihat di sini oh ternyata pengeluaran lebih 500 rupiah itu ternyata anggaran jajan Agus lebih besar 500 rupiah. Nah itu fungsinya. Jadi kita bisa ada kontrol, kita bisa ada catatan, oh ternyata di sini yang bisa kita kendalikan itu di bagian-bagian mana itu bisa kita kontrol gitu Bu. Tujuan dari catatan harian lebih enak sih kalau saran saya gunakan sistem amplop gitu Bu ya. Kalau ini agak susahnya karena kita harus mencatat tiap hari. Kadang kalau kita mencatat tiap hari itu ada pengeluaran yang udah kita lupa gitu. Oh tadi siang beli apa aja gitu, kalau seandainya tidak dicatat langsung gitu Bu. Oke itu Bu, salah satu bagaimana cara kita mengendalikan anggaran gitu. Nah mungkin ini tambahan di luar modul. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, ketika kita ada pengeluaran yang melebihi dari anggaran kita, dari pendapatan kita atau tidak sesuai dengan rencana anggaran kita, biasanya saya nanti lihat atau kurangi atau tunda keinginan yang termasuk kategori keinginan yang bisa kita tunda gitu. Jadi kategori keinginan yang bisa kita tunda itu rata-rata keinginan itu kategorinya bisa kita tunda sih Bu ya, seperti misal kita untuk beli pakaian gitu, bulan ini mau beli pakaian misal. Nah kita kan masih kalaupun misalnya kita tidak membeli juga kita tidak pakai pakaian kan, jadi sebenarnya masih bisa ditunda ke bulan depan misalnya. Nah begitu ya Bu ya. Untuk ketemuan hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.